alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita semua untuk bisa bermuwajahah, untuk bisa bertemu, duduk bersama-sama dalam rangka menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang paling mendasar kenapa kita harus thalabul ilmi ini. Kenapa kita harus mencari ilmu dan harus memperkayanya, mendalami sedalam-dalamnya. Ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, di dalam kehidupan, kita dihadapkan oleh berbagai persoalan yang tidak sedikit persoalan ini. Dan kita membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pemahaman bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang tidak sedikit ini. Ya. Untuk menghadapi problematika hidup, untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup yang misteri. Dikatakan misteri itu karena persoalannya itu tidak diduga-duga. Persoalannya tidak disangka-sangka. Baik itu jenis persoalannya atau waktu-waktunya. Ya, coba sekarang kalau Bapak Ibu renungkan sesaat, tiba-tiba datang kepada kita satu masalah yang kita nggak tahu ilmunya. Gimana keadaan diri kita? Bingung kita. Gimana? Nah, sehingga pada saat itu tidak sedikit saat kita mengalami kebingungan, saat kita mengalami kepanikan, di sisi yang lain kita tidak ingin masalah itu berlarut-larut. Sementara kita nggak punya ilmu. Apa yang terjadi? Nah, macam-macam. Ada yang putus asa, ada yang mengambil. Nah, otomatis kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Bagaimana menghadapi persoalan ini?
Lah jalan pintas yang ditempuh macam-macam, Pak. Ada yang beli tampar. Gimana? Ada yang minum bukan es jus. Ya, baygon rasa stroberi. Dan tidak sedikit orang pergi ke dukun. Nah, mengambil jalan pintas. Kenapa? Kita nggak ngerti harus bagaimana. Apa itu yang harus kita lakukan? Apa setiap masalah harus demikian? Sementara masalah itu terus berganti-ganti di luar dugaan kita. Maka kita membutuhkan ilmu di sini. Nah, apa cukup ilmu? Kok Al-Quran yang kita kaji? Karena qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud? Idza aradal ilm. Apabila Anda ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, ya, apabila Anda menginginkan sebuah ilmu, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran itu. Jadi nek panjenengan kepingin punya ilmu, punya pengetahuan, punya wawasan, apa kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Kita disuruh membaca Al-Quran. Kenapa kau membaca Al-Quran? Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu, ya, fa inna fil Quran, karena di dalam Al-Quran itu ilmal awwalina wal akhirin. Itu terdapat ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Komplek, sempurna, persoalan apa yang tidak ada temukan jawaban di dalam Al-Quran itu. Nah, itu Pak. Sehingga nanti kalau kita punya ilmu, kita punya pengetahuan tentang persoalan-persoalan hidup ini, kita nggak bingung karena tahu ilmunya, ketenangan kita dapat. Orang kalau sudah tahu ilmunya ini kok enak, Pak. Sama dengan kalau kita pergi ke Surabaya, nek wis ngerti rute, ndak bingung. Segini macet, ngambil jalan tikus. Nek kalau jalan tikus ya jalan kucing. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Ada kebingungan? Ada jalan buntu? Ada yang nggak bisa diselesaikan? Masalah ruwet, masalah semrawut, masalah nggak karu-karuan. Itu bukan karena masalahnya. Itu disebabkan kita tidak memiliki ilmu tentang kehidupan ini. Ya, tidak punya ilmu tentang kehidupan ini. Ya, sama dengan orang kalau sakit, kita kalau nangani orang sakit itu kan meraba-raba tuh, Pak. Satu misalnya yo, jenengan nunggu wong sakit, gak iso ngising, gak iso ngentut, gak iso muntah. Sakitnya perut, apa yang Anda lakukan? Dia Pak, Pak, dicungkir. Dia Pak, belonyoi. Kenapa? Itu ilmu perkiraan semua. Gimana? Saya pun mengalami yang demikian. Begitu kita panggilkan dokter, dok ini sudah mulai pagi tadi. Saya pernah mengalami begitu Pak. Jadi nunggu tetangga sakit, ya keluarganya di rumah. Saya dengan teman-teman nunggu itu. Bingung Pak, duwe ilmu Pak. Gak iso ngentut, gak iso ngising, gak iso muntah, gak iso apa jenenge? Glegeken. Tuh Masya Allah Pak, nyungsang jempalik. Sementara dokternya itu datangnya siang hari Ahad. Ya, lagi ini pengalaman ini apa jenenge meteng loro dikai Pak Pungson tambah nemen. Tambah geliyeng batin karu-karuan. Begitu sampai jam 11 dokter datang, nah, langsung kita jemput, dok tolong ini mulai poyang payingan ini nanti. Saman gak iya apa Pak Pungson tepak jari ngono. Enak tambah nemen pun ini. Bener. Akhirnya sama dokter dites. Gimana dok? Nggak apa-apa. Ngono jari ini.
Sing kene Bing cari dokternya Pak. Enggak apa-apa. Perawatnya Mas, ambilkan selang Mas. Ambilkan selang Mbak. Diambilkan selang. Ayo, dilupukno nang ndi. Macam-macam toh. Ilmu perkiraan kabeh. Kata dokter, kula niki penasaran, apa iki lho ilmu itu lho Pak, ilmu ini. Pak, mangap. Wah, dilebokno cangkeme. Ternyata enggak juga gitu. Bon nggih, nanti kalau saya bilang telan-telan. Nggih, mantuk. Lebokno irunge, Pak. Jadi hampir 1 meter masuk itu. Masuk. Dari sini sampai sini. Ya Allah, nontok itu. Begitu dicabut, cerep, keluar air hitam. Nah, iki sing gare monten manting niku Mas. Pun dinteni dilungkas, cek rada akeh metune dari tinggal sama dokter. Cara saya beberapa menit dipanggil lagi tarik enteng pun. Ada yang sulit bagi yang punya ilmu? Dalam itu pertama, kenapa kita harus berilmu? Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, kita punya kewajiban di dalam beragama. Kita punya kewajiban di dalam beragama. Lah agama niku mboten saged dilampahi menawi mboten kagungan ilmu. Ngerti jenis perintah, gak ngerti carane, ora iso nglakoni. Napa wau? Ngerti jenis perintah, ning gak ngerti carane, ora iso nglakoni. Contoh, mayit iku kudu didusi. Nggih mboten? Mayit harus dimandikan. Ayo bapak-bapak sing durung tahu praktek perawatan jenazah. Mudin ora ono, ustad ora ono. Onoke sampean. Sabun sudah siap, air sudah siap, semua sudah siap. Jenengan berkenan memandikan jenazah? Dalam wani. Disemprot ini lah Mas. Semua sudah siap. Kenapa tidak ada yang berani memandikan? Hanya satu yang enggak ada. Kenapa? Ilmu enggak bisa dilakukan. Sekedar memandikan jenazah. Karena ada aturannya. Ono urut-urutane, ono sunai. Nggih? Setelah itu apa? Ada sholat jenazah. Gak ngerti carane bisa ngelakoni. Berapa rakaat Pak? 2 rakaat ya. Sing gak ngerti dibujui mesti nggih kalih ngono Pak. Piye? Ada gerhana. Apa disunahkan apa kita? Sholat. Sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Ngerti 2 rakaat niki carane? 2 rakaat niku Pak, engko Fatihah ping pindho, ping 4, rukuke ping 4. Ndelehi piye? Ayo. Ayo. Salat sunah gerhana 2 rakaat. Isine Fatihah ping 4, rukuke ping 4. Ndelehi piye? Iso nglakoni? Iso nglakoni? Ora iso, enggak duwe ilmu kok. Contoh sederhana saja, Pak. Belum lagi nanti pernik-pernik. Sholat berjamaah. Imam salah. Imam salah. Ya. Imam salah. Rakaate kurang 1. Begitu salam, sampean cegah. Subhanallah. Dia tetap salam. Atau kelebihan 1. Mestinya sudah tahiyat akhir, ternyata dia berdiri. Jenengan bilang subhanallah. Dia sudah berdiri sempurna. Dia teruskan. Sampeyan melok sopo? Melok imam yang salah? Atau tetap moh tak enteni sak longgone ngono. Iya. Butuh ilmu apa tidak? Bagaimana panjenengan dengan saya menjalankan agama tanpa ilmu? Boten saged, Pak. Sementara agama niku setiap
perubahan itu ada ilmunya sendiri. Ini dua hal. Pun Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan mempelajari rahasia agung yang terdapat di dalam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang termaktub di dalam surat 37 ayat 100. Yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin. Nah, doa niki masyhur. Doa ini terkenal. Apa artinya, Pak? Monggo. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim minta anak soleh? Kok gak dia minta, ya Allah jadikan anakku yang sukses? Boleh gak mendoakan anak sukses, Pak? Boleh, mboten dilarang. Boleh. Ya, boleh, mboten dilarang. Dianjurkan kita mendoakan anak dengan doa-doa kebaikan. Termasuk kesuksesan dunia, boleh. Namun, apabila anak-anak hanya kita doakan sebatas kesuksesan, namun tidak diikuti dengan kesolihan. Tolong diingat-ingat saestu ini. Kalau kita cuma mengharap, kalau kita cuma berangan-angan merindukan anak-anak itu sukses dalam urusan dunia, namun tidak diikuti dengan kesolihan, itu hanya kita menyiapkan petaka. Kenapa, Pak? Kita hanya menyiapkan petaka. Kenapa demikian? Sering sampun kula aturaken. Kamus kita, diinget-inget nih, Pak. Kamus kita. Kalau orang tua berhasil, anak pasti ikut menikmati keberhasilan orang tua. Leres? Nah, itu satu. Ini kamus ini. Jangan dilupakan. Kalau orang tua sukses, anak pasti menikmati kesuksesan orang tua. Sebaliknya pada saat anak sukses dan berhasil, apakah orang tua pasti ikut menikmati kesuksesan anak? Oh, mulai wajah-wajah penderitaan. Betul, baik. Saestu. Saestu. Ya. Saestu. Saestu. Jangan cuma mengharap anak sukses. Jangan cuma mengharap anak berhasil. Makanya dijelaskan oleh para, dikaji doanya. Kenapa Nabi kok soleh ini? Kenapa kok soleh? Pak ngapunten nggih. Kalau bapak-bapak sik kuat kados ngeten iki. Sik kuat. Pensiun tapi sik nyekel duit utawa njukuk duit sik ijen. Anak gak ngerti tanggung jawab pada orang tua niku durung krasa, Pak. Sampun paham iki? Nek jenengan sik kuat sepeda motoran ijen sik iso. Njukuk pensiunan ijen sik iso. Anak gak ngerti ambek wong tua niku mboten krasa sih. Durung butuh anak dhewe. Tapi saat-saat di usia lemah kita,
Tangan sudah mulai. Hah? Jalan harus dituntun. Di situ menjenakkan butuh orang yang betul-betul perhatian dan pengertian dengan itu. Yang betul-betul tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kalau teman akrab, nggak bisa. Karena dibatasi dengan aku juga punya keluarga. Tetangga dekat, ora iso. Dulur, ora iso. Satu-satunya orang yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Siapa, Pak? Anak. Kita butuh kehadiran mereka. Itu pun kalau anaknya siap. Anak siap, pasangannya nggak siap. Terwujud? Terwujud ngeramut orang tua? Tidak. Ya, tidak, Pak. Kami sudah temukan kurban-kurban demikian di panti-panti jompo. Niku keluanin apa, Pak? Anaknya mboten siap ngeramut. Loh, ngeten. Bukan nggak punya anak. Anaknya tidak siap ngeramut. Anaknya siap, mantune ora siap. Lah anak kalah karo mantu. Banyak korban-korban ngeten. Saestu. Makanya kadang-kadang kita temukan ada orang tua renta sik dodolan terus. Dibantu anaknya ndak mau, sik gak ngerepoti anak. Itu bukan nggak mau dibantu, bukan ndak ingin dibantu, bukan ndak ingin berhenti. Tapi ada satu kata yang menyakiti hatinya sehingga dia paksa dirinya untuk tetap kerja dengan alasan ojo sampai ganggu anaknya. Nah, mesti ada satu kata yang napa, Pak? Nusuk hatinya. Mana kadang-kadang sama niku sakit gak berobat gak, wis gak apa-apa aku. Bukan ndak ingin sembuh, mesti ada satu kata yang pernah menyakiti hatinya. Coba sampean evaluasi. Wis gak gelem-gelem temen ngono niku, Pak. Loro, Pak, nang atine. Sepiro sih anak niku biayai wong tua niku piro sih? Saya, Pak, ayo dihitung sampean kali kula ben wulan niku nyekeli 1 juta ta? Hah? Nyekeli wong tua niku 1 juta ta? Piro sing wis dikekno wong tua niku piro? Kok kayak-kayaknya kita sudah berjasa pada orang tua. Tolong direnungkan matang-matang. Makanya doa ini dikaji oleh para ulama. Kenapa Nabi Ibrahim kok berdoa dengan anak yang soleh? Nah, Bun, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ngajak berpikir panjenengan. Satu misal, panjenengan punya teman akrab atau punya kerabat dekat, dapat mantu gagah, ganteng, bersih, rapi, terpelajar, kaya raya. Terus waktu acara akad nikah, jenengan diundang, acaranya luar biasa. Jenenge tamu niku betul-betul dimulyakno teman, mangan sembarang kalir niku wonten dan puas. Apa komentar panjenengan? Umpamane ini yang punya hajat itu teman akrab atau kerabat dekat kita. Punya mantu kaya raya. Ya, akad nikahnya di gedung yang mewah dan kita dijamu sepuas-puasnya. Betul-betul dipuaskan kita. Terus salaman, mulai pamitan. Komentarin apa kira-kira? Enggak komentar belas. Mati rasa sampean ini. Coba ayo anak sing komentarnya apa kira-kira? Coba komentar kita apa coba? Tuh Mbak, Masya Allah. Ketepaan sampai noleman. Mantu koyok ngene. Gimana? Ulang satu mobil kira-kira ngomong apa? Lah iya kok iso?
oleh mantu koyok ngono ngipi apa? Nggih mboten? Lho nggih mboten? Apa komentar kita? Wah, kehidupan yang mewah, terpandang, terangkat derajatnya. Pasti bahagia, pasti terpenuhi seluruh kebutuhan. Pertanyaannya, betul seperti itu yang akan terjadi? Nah, itu Pak, awal bencana. Ini kasusnya ada soalnya. Nangis ibunya. Setelah akad nikah sampai 1 tahun, anaknya nggak mau menginjakkan kakinya ke rumah mertuanya. Pernah diduga? Nah, ini loh pentingnya anak yang soleh. Ini pentingnya anak yang soleh. Nah, bapak-bapak, apa keistimewaan anak yang soleh? Disebutkan oleh para ulama ada 4 poin. Yang paling mendasar. 4 keistimewaan anak yang soleh. Itu nanti akan dirasakan orang tuanya, baik merasakan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Makanya bareng anak mantu ngeten wau Pak, sampai ibunya itu mau sowan ke rumah anaknya, ndak boleh sama mantunya. Ojo oleh ibu rene sih. Sampai mau melahirkan ndak boleh. Loro hati. Jare tanggane sing mantune dodol pentol. Komentarin apa? Si enak. Si untung mantuku walaupun dodol pentol. Selumun balak-balik disambangi. Sudur balak-balik dibelikan makanan. Aku sakit ditunggoi. Aku sakit diantar ke dokter. Walaupun mantuku dodol. Loh ngono. Makanya menek ndolek mantu, ndolek osing. Ini fakta. Fakta. Jadi sekarang niku apa yang dirasakan oleh ibunya ini? Hujan tangis setiap ingat anak dan mantunya. Gimana? Jenguk gak oleh dikongkon mulai yo gak gelem. Yes, gak usah dirasakno, gak usah dirasakno. Gak melok di mantu soalnya. Kita saja berlindung kepada Allah jangan sampai sing koyo ngono. Makanya aku pesen mas-mas yang punya istri, jangan engkau pisahkan istri Anda dengan orang tuanya. Jelas Pak? Nanti kalau Anda terus begitu, Anda akan diperlakukan anak-anak Anda seperti itu nanti. Nek gak percaya, cobaan. Lah enak tak? Lah enak tak? Nggak timbangan nih, paling meden-meden. Wes, cobaan. Lah enak tak? Kenapa? Kedzaliman itu nggak akan kembali kecuali kepada dirinya sendiri. Nggak akan kembali kemana-mana. Kedzaliman itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Pun ya, mari kita kaji 4 mutiara berharga yang didapat dari anak-anak yang soleh. Ini kita ambil dari beberapa tafsir, di antaranya tafsir Imam Al-Baydhawi. Tafsir Imam Al-Baydhawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Senasir As-Sa'di, yaitu Taisirul Karim Ar-Rahman. Ini kita ambil dari tafsir-tafsir. Pertama, anak yang soleh itu akan membentuk dirinya. Anak yang soleh akan membentuk dirinya, memposisikan dirinya sebagai qurrata a'yun. Nah, napa qurrata a'yun niku, Pak? Penyejuk mata bagi orang tuanya. Dadi nek wong tuane ndelok niku seneng. Lah kira-kira anak model apa kira-kira? Nek wong tua ndelok seneng iku kira-kira anak model ya apa? Salah satu di antara sifat qurrata a'yun adalah apa? Bersikap tawadhu kepada orang tua. Itu Pak.
ono andap asore, menghormati, memuliakan, menyantuni orang tuanya. Bersikap apa? Tawadhu kepada orang tua. Mari kita lihat tafsir surat 17 ayat 24. Apa pengertiannya ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami pada waktu. Allah mengatakan pripun? Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Artinya apa Pak? Rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ya napa sih rendah diri niku pripun dengan orang tua? Pengertiannya gimana? Mari kita lihat satu kisah yang sangat menakjubkan. Dari seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Mari kita simak nanti. Ayo kita ukur pada diri kita. Seperti itukah kita memperlakukan orang tua kita? Bentuk dari apa tadi? Tawadhu. Perlu kita ketahui bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah ulama nomor 1 di kota Kufah. Ulama nomor 1 di kota Kufah. Dan beliau itu dianugerahi oleh Allah ibu yang sangat unik. Napa Pak? Ngecemes. Ibunya Imam Abu Hanifah niku napa? Ngecemes. Nek muring-muring niku gak runggon. Lho ngono. Lho nggih Pak. Pun, satu saat ibu beliau itu mengadu kepada Imam Abu Hanifah. Nah, ibu itu pernah bersumpah dan ibu tidak tunaikan. Apa yang harus ibu lakukan sebagai kafaratnya itu? Nah, persoalan seperti ini bagi Imam Abu Hanifah sulit apa ringan? Dalam ringan, sepele Pak. Kata Imam Abu Hanifah, ibu, di dalam Al-Quran surat 5 ayat 89 dijelaskan bagaimana kafarat orang yang bersumpah yang sumpahnya itu tidak dilakukan. Dianjurkan gimana Pak? Hah? Apa? Sumpah kalau tidak dilaksanakan kafaratnya apa? Dibuka surat 5 ayat 89. Silakan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya hendaklah dari sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Itu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menangkap hukum-hukumnya berapa akan kamu bersumpah. Bon, setelah dibacakan penjelasan ini, apa kata ibunya? Ya, wahai anakku, mek ngene tok jawabane. Lalu apa katanya? La ardo illa bima yakul zur'a al-qas. Aku enggak puas dengan jawabanmu. Enggak puas sebelum saya mendengar jawaban Imam Zur'ah al-Qas. Nah, jadi jawabannya Imam Abu Hanifah tidak memuaskan ibunya. Sebelum dia dengar jawaban dari siapa? Imam Zur'ah. Catatan penting, Imam Zur'ah itu levelnya di bawah Imam, bahkan dikatakan bisa dikatakan santrinya.
Nah, persoalannya muncul, apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Nek kula mbek sampean dadi Imam Abu Hanifah ngoten piye, Pak? Kita dijawab. Begitu dijawab nggak puas. Dia baru puas nek oleh jawaban teko Imam Zur'ah. Sementara Imam Zur'ah itu murid kita. Komentari kita apa kira-kira? Sampeyan niku lho, Bu, kandhani kok gak percaya. Engko jawabane padha, wis tak gak percaya sampean. Apalagi statusnya, derajatnya itu di bawah. Yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah apa? Beliau sampaikan, apa benar ibu puas dengan jawabannya Abu Zur'ah? Imam Zur'ah? Iya. Ini Isa ya. Pripun iki? Adzan dulu napa pripun biasanya? Mbak Dodi? Adzan dulu dilanjut maling. Oh nggih.